Teman-teman kalian saat ini sedang menyaksikan Cerewetin Piala Dunia. Ini berbeda ya, bukan Cerewetin Serie A, bukan Cerewetin Inter. Karena yang mau gua bahas adalah Timnas Italia. Untuk negara gue belanya Timnas Italia. Dan sebentar lagi akan ada playoff lawan Makedonia dan pemenang antara Portugal dan Turki. Dan gue akan ngajak ngobrol salah satu teman juga nih, namanya kalau di Twitter Info Azuri. Silakan di follow, followersnya banyak banget nih. Sebelumnya waktu di Piala Eropa kemarin kami juga udah sempat ngobrol. Oke deh, langsung aja kita ngobrol dengan Mas Genta. Cerewetan ceking kita, nyerewetin apa aja. Selamat malam Mas Genta. Halo Mas Angga. Apa kabar? Sehat? Sehat, alhamdulillah. Terakhir kali ngobrol, gue nggak menduga Italia juara sih. Gue ngajak Info Azuri ya, akun di Twitter namanya? Info Azuri, benar. Ya, gue ngajak Info Azuri memang karena gue juga belanya ini sih, Timnas Italia sih untuk negara. Tapi ngomong-ngomong dulu nih Mas, lo ngikutin Serie A nggak? Iyalah, pastilah. Sebagai scouting pemain Italia kan dia. Mau nggak mau harus scouting ya. Iya. Gimana menurut lo perjalanan Serie A? Ternyata tidak disangka-sangka jadi liga terseru juga ya. Termasuk yang terseru lah di Eropa gitu kan. Kalau dibanding dengan Liga Inggris yang jarak poinnya, tapi Liga Inggris juga udah deket sih. Cuman Serie A ini kan 5 atau 4 besar masih ada peluang gitu ya. Nah itu dia yang bikin seru tuh, karena deketnya nggak cuma 1, 2 atau 3 tim. Dan serunya juga kan kayak Inter gitu masih ada tabungannya satu match aja kan, nggak banyak gitu kan. Jadi orang kalau mau bikin hitung-hitungan juga udah bisa sebenarnya. Gitu. Milan udah unggul bersih lah. Udah unggul bersih. Cuman kalau kemarin ada yang analisa soal sisa-sisa match dari 4 besar itu, menurut gue sih nggak ada yang diuntungin banget, nggak ada yang dirugiin banget kalau menurut gue, karena masing-masing itu masih ketemu lawan berat, tapi memang nggak super berat semuanya gitu. Kayak ada yang ketemu Fiorentina, ada yang ketemu Lazio, ada yang ketemu Roma, paling Inter ketemu Juve ketemu Inter. Abis itu udah, menurut gue sih semuanya seginilah levelnya, nggak yang sampai gimana. Jadi benar-benar sampai akhir lah. Justru yang serem ketika lawan tim calon degradasi ntar kayaknya. Gitu ya, kalau gue sih ngerasanya agak serem hadepin tim papan tengah yang udah aman tapi masih ini malu-malu untuk ngincer zona Eropa kayak Fiorentina, Sassuolo ya. Iya, dia tuh kayak malu-malu, ngerasanya udah aman. Gue yakin mereka juga pingin lah main di Eropa gitu. Sassuolo sih itu ngeri sih, karena dia isinya ternyata ya Tridente-nya aja dipanggil timnas tiga-tiganya kan. Nah itu ya, Tridente dipanggil timnas ya. Nyingkirin Balotelli ya akhirnya ya. Si Boga jadinya nyingkirin Balotelli, Boga deh ya. Ini João Pedro. Oh João Pedro ya, kenapa gue ngomong Boga? Boga itu pindah ke ini Atalanta. Iya. Oh di Atalanta jadi gila. Ya dari dulu di Sassuolo udah oke sih. Iya. Gara-gara si liciknya ini ya, gangguan mentalnya, kasihan banget ya bro. Itu gimana sih bro, gue gila tuh. Udah nggak balik lagi ya? Iya. Musim kemarin kan sempet drop, terus balik, terus tengah jalan mundur lagi dia. Iya, terakhir tahu malah pas mau Euro kan tuh cerita kasusnya kan. Habis itu udah gue nggak denger lagi tuh. Oh berarti sempet balik lagi ya. Tapi habis balik itu lagi dia. Nah, Tridente Sassuolo deh, gue pengen pendapat lo deh. Lo ngikutin nggak? Mereka sebagus itu sih? Sebagus itu nggak sih? Oke. Sebagus itu iya banget, karena kayak si Caputo tuh top skor Sassuolo musim lalu cabut, akhirnya kan ke Sampdoria. Itu pilihan yang tepat gitu, dia cabut karena emang dia nggak akan dapat tempat sih kalau masih di Sassuolo gitu. Ternyata kayak kalau Berardi udah posisi naturalnya kan dari kanan masuk ke dalam gitu ya. Kamaka juga memang dari dulu dari di Genoa lah gue baru ngikutin gitu. Itu juga ada jadi bomber lah. Nah, Raspadori ini yang ternyata dia bisa main di kiri ala Insigne. Itu yang gue agak nggak nyangka gitu. Sebelumnya dia kayak Dybala. Yes, benar. Dia bisa kena striker atau dia di penyerang sekalian.
Oh iya, Ah, persis Dybala ya. ternyata dia bisa di kiri, itu yang gue agak kaget. Walaupun di kiri tetap masuknya ke tengah-tengah juga, cuman tiganya dimainin bareng itu bisa gitu. Itu yang gue kaget tuh. Dan masih muda juga sih sama Raspadori, gokilnya di situ ya. Betul, betul. Ya Banyak itu yang dia nyamain, tuh. sorry, Raspadori sama gaya permainannya siapa ya? Banyak yang bilang sama Del Piero sama, betul nggak sih? Apa gaya permainannya kayak siapa sih? Gue nggak begitu ngikutin. Raspadori tuh kalau menurut gue Del Piero mainnya masih rada ini ya, apa ya? Flamboyan eh, teknik ya masih. betul, muter-muter gitu Nah. kan, masih lama pegang bola. Ke Raspadori itu agak cepat. Dia juga nggak yang skillful banget kan, Oh dia tapi nggak dia masih skillful ya? main. Tapi dia masih mainin speed. Ya sebenarnya agak kayak Insigne sih kalau gue lihat. Kalau zaman dulunya siapa ya? Insinya masih Zola skillful lah ya. skillful. Ya Insigne masih skill, cuma kan dia karena dia secara postur nggak tinggi, Kayak dia nggak Martens kayak berani. Martens. Betul, Mertens. Persis ya. Itu, Mertens. Benar ya. Second Itu strike paling tepat. jadi penyerang Jadi tengah masih agak, kekecilan, jadi second betul, striker kurang kurang skillful gitu ya. Mertens. Setuju gue. Nah, Dari postur juga sama, oke. Mertens kan. Pemain tengahnya Fratesi. Menurut lo gimana? Ya, Fratesi gue baru ngikutin di highlight doang sih jujur aja. Hmm. Cuman dari waktu di Torino Hmm. kan sebelumnya ya. Gue nggak tahu. Gue baru tahu Kayaknya di udah sering Sassuolo cedok ini dia tuh. gara-gara diincar Inter. Kalau nggak sebelumnya gue nggak tahu. Nah di Sassuolo dia gantiin peran, nggak, tapi Danilo. nggak head to head sama Locatelli sih dulu ya. Cuman Hmm. dia bisa gantiin lini tengah yang ditinggal Locatelli, walaupun posisinya Fratesi agak lebih nyerang. Hmm. Ada sebenarnya kalau Sassuolo tuh kuncinya selain Fratesi sih ini Lopez. Maxim Lopez. Lopez yang Ya. orang Prancis ternyata. Oh Gue gitu kira ya. dia orang Argentina. Taunya orang Prancis yang kecil itu. Iya tahu rambutnya Itu agak-agak itu warnanya. dari Hmm. musim lalu dia udah megang kan sama Locatelli. Nah sekarang dia sama Fratesi juga megang. Cuman memang dari segi peringkat sayangnya Sassuolo sekarang keluar dari 7 besar ya. Hmm. Itu yang sayangnya sih gitu. Karena backnya nggak berubah sih bro. Tetap Gitu-gitu. hancur kata gue. Dari musim lalu tuh backnya kata gue sih Hmm. kebobolannya banyak. Tetap. Penyerangnya dari dulu bagus-bagus terus memang ya. Ada Politano Iya. dulu. Maksudnya ganti-ganti Politano. penyerangnya bagus-bagus terus memang Sassuolo itu. Siapa lagi? Politano. Terus Lupa lagi. gue. Pokoknya Hmm. kayaknya mereka tuh konsisten dicomot-comotin tapi tetap bagus-bagus aja. Maksudnya konsisten, nggak drop-drop sampai Iya. bawah-bawah banget. Oke bro, ini Iya jadi benar. penyebabnya apa nih? Ketika Piala Eropa kemarin juara di Piala Dunia sampai harus memastikan di titik darah penghabisan karena memang Italia banget yang begini, atau maksudnya ini pemain-pemain ini lagi pada muncul nih, terus Locatelli udah ke tim besar. Hmm. Maksudnya ada apa nih bro menurut lo? Kalau faktor pertama sih ini yang umum ya. Gue dengar dari beberapa analisa ya, tim yang habis juara itu secara psikologis sih bukan pasti, banyak kayak Umum. mengalami penurunan performa. Gitu. Apalagi jadwalnya kan November ke Oktober, November, Desember, September, Oktober, November tahun lalu itu kan ketat banget ya. Liganya juga ketat gitu. Jadi sangat banget turun itu emang hal biasa lah. Nah, tapi kan sialnya ini kan berhubungan dengan lolos nggak Piala Dunia nih. Hmm. Nah, sebenarnya kalau gue lihat pembedanya ya jujur aja penalti Jorginho menurut gue. Karena kalau dari segi Sorry. permainan, Kemarin banyak nyanyain peluang itu ya, yang gagal-gagal itu membuat yang harusnya menentukan hmm, lolos ya, atau gimana? oke, kalau Maksudnya? kita mundur dari yang misalnya Italia away ke Swiss. Hmm. Nah, memang benar di luar penalti Jorginho itu banyak peluang, kayak Berardi ada 1 lawan 1 gak gol. Jadi sebenarnya udah bisa dikunci di situ. Hmm. Ketika away ke Swiss itu secara head to head udah menang kan. Kalau Hmm. ibaratnya di Roma pun kalah tinggal main gol, di Roma seri udah menang head to head gitu. Hmm. Nah, itu akhirnya gagal kan, penaltinya ke atas tuh. Pas di situ itu udah lewat lah. Nah, kesempatan terakhir ya ketika kalau mau ngunci main di Roma. Yang main di Roma itu menurut gue juga udah maksimal karena Swissa ngotot,
Itali juga udah semaksimal mungkin di babak kedua ngurung terus. Paling fair sih menang pun 2-1 gitu. Nah, dapatlah kesempatan penalti, nggak gol kan. Nah, jadi secara apa ya? Secara pembeda sih gue maksudnya apa ya? Gue menyalahkan kalau secara Lu nggak permainan ngelihat ada Jorginho perbedaan permainan waktu juara gitu maksudnya? ada, cuman makanya gue bilang makanya bahasanya semaksimal itu udah semaksimal mungkin Oke. gitu. Tapi ada perbedaannya turun gitu. Makanya gue kalau kayak ngomongin Jorginho, gue nggak menyalahkan dia secara permainan karena dia udah semaksimal mungkin itu nolong Itali. Yang gue salahkan adalah penaltinya gitu. Tapi secara permainan nggak ada Jorginho yang mati Itali, bisa dibilang gitu. Nah, itu di situ lah. Ketika pas match terakhir, gue sih udah siapin mental buat playoff karena gue ngeliat Bulgaria udah nggak bisa diharapin lawan Swiss gitu. Dan si Itali juga sebenarnya gue yakin sedikit jauh dia tahu lah keadaan di lapangan dan keadaan di match lain, gue yakin lah gue. Jadi ke bawah lah pasti. Mainnya juga sampai akhirnya nggak menang gitu kan di Irlandianya kan. Oke. Jadi kalau lo tanya faktornya sih, pembedanya tetap ada sedikit besar kemungkinan tidak menyia-nyiakan peluang mencetak gol. Inter banget ya. Inter ya. Inter banget. Zeko Inter banget. lagi sekarang turunnya. Kalau kemarin kan topcar banget sih Inzaghi kan. Nah, gua sorry, tolong dikoreksi kalau gua salah. Kayaknya di beberapa pertandingan terakhir Immobile dipanggil nggak sih? Kayaknya nggak dipanggil ya. Ya, emang itu juga. Dan Belotti lagi jelek loh. Yes. Itu salah satu kunci juga sih. Menurut gue suka nggak suka Immobile itu di lini depan Italia masih berpengaruh besar gitu kan. Karena dia paling bisa mancing center back lawan gitu kan. Akhirnya sayapnya punya ruang. Nah kemarin Belotti tuh nggak bisa. Belum bisa lah kayak gitu. Atau nggak bisa lah. Kalau menurut gue kalau kemarin itu nggak bisa diandelin. Nggak tahu kalau ntar sekarang ada perbaikan. Malah mungkin apa bro isunya bro? Taktik kah? Isunya apa sih? Katanya peremajaan atau taktik atau apa sih? Immobile kemarin cedera. Oh karena cedera bukan karena taktik cedera atau dia. apa? Berarti sekarang dipanggil dong? Dipanggil sekarang. Iya. Wajib. Malah feeling gue cadangan Immobile kalau tiba-tiba nggak fit, Scamacca langsung. Nggak Belotti gitu. Ya menurut gue sih pas ya Scamacca sih karena gaya permainannya berbeda. Kan? Maksudnya gaya permainannya kan berbeda juga ya, ngasih warna yang berbeda banget. Benar, itu. Udah lama Italia nggak punya yang jangkung-jangkung kayak gitu kan? Dan nakal ya, kayak Vieri lah ya, gitu kan maksudnya. Oh gitu ya, gue nggak begitu agak nakal. Scamacca itu ya Belotti juga ngotot, cuman Scamacca tuh lebih lihai kalau lebih nggak kaku lah ya. Nah, jadi feeling gue kalau Immobile harus misalnya nanti diganti atau apa, Scamacca yang naik bukan Belotti. Nah ini gue baca di beberapa prediksi line up, backnya Bastoni gitu. Maksudnya ini karena lawannya Makedonia disimpan. Ini home and away atau gimana sih bro? Enggak, ini jadi karena Italia statusnya unggulan di playoff ini, dia dapat semifinal sebagai tuan rumah. Itu baik Makedonia maupun Portugal, pemenang Portugal itu. Jadi gini, kan unggulan di playoff itu kan ada Italia, ada Poland kalau nggak salah, terus ada Portugal, ada beberapa negara lain lah ya. Nah, si unggulan ini itu jadi tuan rumah di semifinal. Portugal tuan rumah makanya kan, lawan Turki, Italia tuan rumah lawan Makedonia. Nah, mereka diundi lagi, akhirnya pemenang antara mereka itu ketemu. Nah, terus diundi juga siapa yang akan tuan rumah di match finalnya. Yang menang adalah potnya Portugal. Oh, berarti ntar kalau ketemu pemenang Portugal dan lawannya siapa lawannya Portugal? Turki, antara away ke Turki. Si Çalhanoğlu masih. Çalhanoğlu. Iya. Jadi antara dua itu. Nah, kalau tuan rumah ya tadi lu bilang Bastoni. Itu apa? Karena faktor Makedonia kah atau faktor apa nih? Pasti karena lawannya Makedonia mungkin confidence lah si Mancini gitu kan. Yang kedua ya emang Bonucci Chiellini cedera kan. Maksudnya Chiellini yang udah fit tapi gue masih punya rumusan sama mungkin sama Mancini kalau Chiellini itu ya kalau mau fit banget jangan seminggu 2 kali gitu mungkin. Jadi ya udah kalau Bonucci kan katanya memang masih ditunggu sampai detik akhir nih ntar nih bisa main apa enggak gitu. Nah
mungkin gue kalau Bastoni sih gue nggak kaget pas inti gitu karena dia waktu Nations League kan Hmm? lawan Belgia, lawan Spanyol dia udah inti. Udah Bagus nggak dicoba dia, sama bro? Mancini. Main 4 back bagus nggak dia, bro? Apa Nah, kaku? pertanyaan yang bagus. Jadi waktu lawan Spanyol di semifinal Nation League dia masih kaku. Hmm. Kalau menurut gue dia ada satu kesalahan yang bikin gol pertama Spanyol. Hmm, hmm, hmm. Tapi selebihnya dia oke. Lawan Belgia dia dipasang lagi oke juga. Jadi emang harus dipasang sih kalau kata gua. Untuk Kalau Italia mau biasa juga ya. peremajaan. Makanya Bastoni sih nggak agak. Nah, tinggal pasangannya Bastoni. Nah, siapa nih, bro? ACRB lagi turun. Hmm. Kalau gue lihat. Dan Acerbi Nah, Kidal kalau- juga ya? Yes, benar. Gak cocok lah ya Kidal sama Kidal lah ya. Di media katanya sih Mancini yang main. Mancini, Iya, Mancini gimana Roma. menurut? Ya dia kapten kan di Roma sekarang kalau nggak ada Pellegrini. Nah, Bukan Toloy sih, bro. gue juga bingung tuh. Cuman ada gue baca Toloy cedera. Cuman gue nggak ngikutin. Tapi emang Toloy itu lebih safe ya karena Atalanta sendiri sekarang di Liga Eropa kan masih berjalan nih kan, masih lolos ke perempat final kan. Betul, dan dari beberapa Sedikit musim banyak. terakhir bandingin Mancini dia ya lawannya cenderung lebih bisa masuk main Eropa lah setengahnya ya. Betul. Toloy itu juga secara pengalaman kan, ya dia di Euro juga main kan. Betul. Gue juga nggak ngerti tuh kenapa nggak dipanggil Toloy itu. Mungkin Lalu sisi kiri, bro. Emerson, masih Emerson kah? Kita inget banget, bukan inget banget sih, gue ngikutin waktu di Euro itu Emerson itu kelemahannya ya memang belum bisa main full 90 menit ya saat itu karena baru sembuh cedera kalau nggak salah ya. Sementara Spinazzola waktu itu juga udah cepet pulangnya karena cedera. Nah ini sekarang nih Spinazzola kan juga belum nih. Nah ini masih Emerson atau gimana, bro? Iya, masih Emerson kayaknya itu pilihan terbaik dari. Jadi di mana sih sekarang si Chelsea? Nah, dia sekarang di Lyon-nya tuh bagus kalau gue perhatiin. Oh, dia di Lyon. Gue ngikutin lah ya. Dia inti. Rutin mainnya dia. Rutin. Oh, bagus lah. Terus 90 menit terus. Itu yang penting kan. Dia nggak cederaan kan. Sekarang berarti. Itu. Dan umur masih muda. Masih bisa dieksplor. Masih 27 gitu kan. Masih muda lah segitu. Masih Emerson sih. Dan gue ngeliat ini juga, bro. Lihat calon lawan. Kalau gue lihat dia ketemunya Cancelo gitu. Ya seru sih. Mungkin secara menyerang bagusan Cancelo gitu. Tapi Cancelo itu kalau diserang balik dia kikuk kalau gue lihat. Gitu. Nah, Emerson ini kan juga punya daya serang yang dia kelebihannya justru di serangnya. Makanya akan seru. Sebenarnya kalau ada Spinazzola lebih gila lagi sih. Cancelo bakal lebih pusing kata gue. Karena Cancelo itu kan nyerangnya 99 lah. Ya, dia banyak tapi bertahannya ya. Theo Hernandez lah dia. Theo Hernandez, benar. Nah, sisi kanannya gue lihat ini kok Florenzi. Banyak yang bilang Florenzi atau gimana nih? Iya, Florenzi. Karena Di Lorenzo back yang menurut gue stabil. Dia nyerang oke, cukup. Bertahan 6 sama 6 lah. Tapi cedera gitu kan. Jadi cedera dia. Ini cedera dia, dicoret ya. Akhirnya diambil Florenzi ya menurut gue lebih karena udah ngerti taktik Mancini aja sih. Pengalaman gitu, di timnas juga ya. Nah, gue berpikir tadinya yang masuk tuh Darmian sebenarnya atau Calabria, ternyata dipanggil Desiglio. Nah, gue pikir Darmian siapa? Calabria di Milan kan Calabria lebih kepake kan? Iya. Cuman kalau pensiun-pensiunan masuk ke gue banyak bilang Calabria fokus nyerang terus. Ya gue itu pilihan pelatih tapi cuman kalau udah kayak gini karena kemarin kan Januari itu Mancini sempat manggil pemain-pemain kan. Ada pelatnas kecil kemarin. Ya betul yang Balotelli masuk. Ya 3 hari. Di situ tuh gue yakin seleksi taktiknya di situ. Mana yang cocok mana yang enggak ya. Jadi mungkin kenapa Desiglio udah pure soal taktik sih feeling gue. Udah nggak ngomongin skill atau gimana gitu. Feeling gue di situ. Lazzari dipanggil nggak, bro? Enggak, itu Lazzari paling nggak masuk secara taktik kalau menurut gue dia sama Mancini. Kalau nggak mau dipanggil pasti. Kenapa dia? Karena 4 back. Satu, kalau pelatihnya Conte sih kepake tuh Lazzari. Iya, main 3-5-2 emang ofensifnya bagus. Atau 3-4-3 misalnya kan.
ya itu Lazari udah fix itu nggak masuk pola taktik itu. Nggak ada alasan lain feeling gue, karena skala skill dia gile, oke banget. Biragi masuk. karena Nah, Biragi juga mungkin kalau si Emerson babak pertama menang 2-0 misalnya gitu ya Italia. Misalnya. Emerson sih langsung diganti mestinya harus sama Biragi biar hemat stamina. Biragi juga secara bertahan kan bagus ya. Crossingnya bagus. betul. Cuma dia nggak bisa nusuk. Ya. Kaku lah deh. Kaku. Apa namanya? Dipanggil Biragi. Cadangannya wingback kanan, fullback kanan. Cadangannya Florenzi siapa? Di Silio. Oh iya, dari Siglio ya. Balik lagi anak sayangannya Allegri ya. Iya, anak Allegri dari Milan dibawa ke Juve. Ya, ini juga sih bisa naro Mancini juga di kanan sebenarnya. Kalau ngelihat perjalanan kualifikasi Euro. Toloi juga kan? Toloi juga. Kualifikasi Piala Dunia. Tuh Mancini pernah ditaruh di kanan. Toloi juga. Menurut lo di Makedonia ini trio midfieldernya full tim Jorginho, iya. Verratti, Barella atau akan ada 50 menit pertama full tim kayaknya. Uji kekompakan juga ya daripada kaget. Siapa pemain yang potensi masuk babak kedua selain Locatelli? Tonali lah. Oh iya. Locatelli COVID. Locatelli COVID. Locatelli COVID, dia udah ketahuan dari hari. Bisa aja biar fit melawan Inter tuh pasti tuh. Tapi dia masih dipakai kata gue lawan Portugal. Oh, COVID kan sekarang jaraknya dikit-dikit ya maksudnya. Rata-rata kalau pemain bola. Nah, ya gini, dia itu kan kenanya Kamis minggu lalu. Logikanya besok seminggu lah gitu kan. Lawan Portugal baru Senin. Ibaratnya kalau kayak pakai standar isoman di Indonesia 10-11 hari ya dapat sebenarnya. Kalau nggak dia udah dicoret lah pasti. Dan Locatelli Tonali emang mungkin main bareng. Bukannya dia setipe? Kayaknya sih kayak Jorginho cadangannya Cristante. Di Roma lagi dapat ini menit terus nih dia beberapa pertandingan terakhir. Betul. Barella yang agak nusuk ke dalam, cadangannya tetap Pessina kata gua. Sensi nggak dipanggil ya? Panggil nggak Sensi bro? Manggil lah, tinggal si Verratti nih. Verratti cadangannya antara Sensi sama Tonali. Kita kesampingan Locatelli dulu ya, gitu. Sensi sama Tonali. Cuman kan yang boleh masuk line up kan 2-3 kan tetap. Jadi pasti di midfield itu ada yang outfield selain Locatelli. Feeling gue antara Pessina atau Tonali sih feeling gue. Karena Mancini lebih suka Sensi. Iya. Kalau menurut gue ya. Iya betul, gaya permainan Sensi juga sulit dicari banget. Skillfulnya Pessina nggak Pessina masih agak gedubuk-gedubuk lah dibandingin Sensi, tapi ya itu dia cederanya. Tapi di Sampdoria dia udah agak inilah 60% lah, nggak parah banget dulu mah 20% main dikit cedera mulu dulu mah parah banget. Itu kalau Euro kemarin Sensi sehat kan juga dibawa kan, ditunggu sampai detik akhir. Iya, Pessina yang akhirnya ketiban untung. Itu Roma Pellegrini? Iya. Nah Pellegrini tapi gue melihat juga Mancini bisa naruh dia di tempatnya Insigne di kiri. Oh iya, dia jadi trio penyerang juga di Roma. Hebatnya di situ dia bagusnya. Di Italia juga sering banget waktu zaman Insigne cedera tuh yang dipasang Pellegrini di kiri. Bukan Benedeschi atau El Shaarawy yang di kirinya gitu kan. Dan Mancini jarang naruh Chiesa di kiri dulu, selalu di kanan gitu. Jadi memang di kiri itu kadang-kadang malah Pellegrini yang ditaruh. Feeling gue sih di kiri ya, dia Pellegrini feeling gue nggak inti kan. Nah, cuma ketika dia main bisa jadi pengganti Insigne atau ya di tengah mungkin gantiin Barella kali ya, yang agak masuk ke dalam. Oke. Ininya kanannya siapa pengganti Chiesa? Berardi sih, mau nggak mau. Karena Berardi lagi on fire di Liga. 10 plus kedua, dia gol assist ya? Dia baru nyetak 100 gol juga kan. Oke.
Yang kedua dia alumni Euro lah, dia ada mental gitu. Yang ketiga mungkin taktikal lagi. Mancini udah ngerti lah Zaniolo bro, permainan nggak ada Zaniolo. itu. Zaniolo cadangan ya. Oh ya udah bagus lah nggak ada Chiesa. Soalnya hilang banget, berasa banget anjir. Gue yang sebagai Inter aja kalau timnas nggak ada Chiesa kayaknya. Iya, dari Dolberg ya. Iya lah gila dia mah semangat aja enak liatnya. Benar, Oke, oke. modal semangat itu. Dari Makedonia sendiri menurut lo gimana? Nggak ada yang kayaknya Makedonia kayak nggak ada ini. Apa menurut lo ada potensi mempersulit? Pandev kan ya dia. Iya Pandev, Pandev tapi terus. juga Pandev mau 2010 tuh udah 12 tahun yang lalu bro. Iya. Ada pemain Napoli yang absen tuh. Siapa ya? Siapa? Gue nggak tahu. Itu pemain Makedonia Utara itu. Si Verratti pas di interview kemarin ngomong tuh, si ini nggak main, pemain Napoli tuh. Jadi ada 2 pemain inti nggak main. Ya udah kalau menurut gue tinggal gimana Mancini unggul cepat aja sih. Oke. Berarti tinggal penyerang tengahnya udah pasti Immobile lah ya. Pergantian pemain berapa bro di sini bro? 5 atau 3? 5 ya. 5. Oke, terakhir pemain yang menurut lo paling kunci banget Italia ini sulit nih kalau nggak ada pemain ini, Jorginho atau Verratti? Kalau lihat sekarang gue masih Jorginho ya. Ngalirin bolanya masih vital banget. Ya benar, gue setuju kalau orang-orang yang nggak terlalu nggak tuh bilang Jorginho nggak penting, tuh setuju karena dia perannya kayak nggak terlihat. Tapi kalau nggak ada dia, itu bisa nggak jalan skema yang pelatih mau. Kalau di Chelsea ya si Thomas Tuchel udah tahu lah itu gitu. Mau Chelsea mah pemainnya tengahnya ganti-ganti semua anjir, dia rotasinya perbagian menitnya tuh rata, dia bisa jadi cadangan, bisa jadi inti semua. Biasanya kan orang pada ya peran dia kan emang kalau zaman dulu ada David Albelda tuh Spanyol ya. Dari Italia sih memang yang passing ya bukan Roberto Di Matteo gitu zaman dulu yang nggak punya skill tapi dia sekali dapat passing. Terus ya gitu, jadi emang buat ngalirin bola sih si Jorginho ini. Tinggal pembuktiannya mungkin ya, dia kan udah dapat champion ya, dapat Piala Super Eropa, terus kemarin dapat World Cup klub kan. Ya ini tugas dia lah nih, bawa Italia lolos lah sudah gitu. Tetapi ya memang dari segi pencapaian di klub di musim ini pun dia yang melajunya paling jauh ya, karena Donnarumma, Verratti ambruk ya kan, maksudnya betul kan, tinggal yang ngarepin Atlanta dan Roma di piala-piala yang sebetulnya ya di bawahnya Liga Champions lah. Jadi dia ya kayaknya yang bintang 5-nya timnas Italia sekarang, Jorginho ya. Iya, karena gue udah bisa bilang dia setara secara mental dengan Toni Kroos, dengan Luka Modric gitu, secara mental ya gue berani bilang gitu karena dia perannya udah vital di klub. Kita ngomong klub dulu ya, dia udah benar-benar bisa diandelin gitu kan, kayak Sergei Busquets-nya di Barca lah kalau dari segi peran. Jadi memang udah benar-benar dia harus bertanggung jawab juga lah dengan Italia ini, harus dia bawa lah. Tapi penalti tetap kan, dia. Gue belum mau ngomong. Yang gue belum tahu nih soal penalti. Dia Immobile kali ya. Kalau kita ngomong pemain inti ya, yang lawan Makedonia ntar kan Bonucci nggak main kan. Jadi dia Immobile, satu lagi siapa ya bro? Insigne kali ya mungkin. 3 itu sih. Gue nggak tahu sih yang ngambil siapa ntar. Tapi di Chelsea aja dia pasti dipercaya terus loh. Ya, tetap dia paling besar sih, tetap nendang kalau kata gue. Dia walaupun nggak masuk. Oke. Ya udah, terima kasih banyak Mas Genta atas waktunya. Nanti kita ketemu lagi ketika lawan Calhanoglu. Optimis. Nggak, kita intermezzo dikit lah. Portugal. Jadi kalau misalnya kalau lo tanya confidence apa enggak gue sama Italia di playoff, confidence. Selain karena kekuatan Italia, lawannya juga banyak nggak lengkap. Siapa bro? Portugal nggak ada Ruben Dias. Kenapa? Ruben Dias Liverpool. Kok Ruben Dias sih? Ruben Dias kan yang backnya City. Oh City. Ya, terus. Terus Cancelo juga nggak main ntar lawan Turki. Akumulasi.
Oh, bisa-bisa Ne- udah gagal duluan di lawan Iya. Turki ya. Nelson Semedo nggak main. PP kan masih kepake tuh jadi back tengah. Dia Covid. Chiellini-nya sana lah dia. Covid dia nggak main lawan Turki. Gitu ya. Memang tengahnya masih ada si Bruno, Bernardo, Ronaldo depannya. Cuman gue jadi confidence gitu. Maksud tetap ibarat Turki juga bisa ngasih perlawanan gila-gilaan, bahkan mungkin bisa menang. Nah, Portugal udah bisa capek di situ gitu. Atau ya itu dia lebih baik ya kalau Portugal full tim sih memang menyeramkan ya. Mumpung nggak full tim lebih baik kalah sama Turki ya. Setuju. Tarik mundur lagi dia di Euro kalah sama Belgia kita hajar di Euro kan. Terus kemarin dia kalah sama si Vlahovic tuh kan. Di seri terakhir di kandang lagi kalahnya. Betul. Ya sudah. Oke deh, terima kasih banyak Mas Genta atas waktunya. Minta izin ini gue upload ya, Bro. Thank you, Mas Anggara. Oke deh, thank you. Bro, terakhir. Menurut lo Scudetto siapa? Juventus sih kayak nggak bisa sih. Masa sih, Bro? Allegri itu kelebihannya itu napasnya panjang dia buat kayak gini-gini itu pinter dia. Iya, cuman sayangnya harus ngarepin lawannya sandung gitu kan. Nah, gue ngelihat trennya Napoli sama Milan ini bagus gitu. Jadi mungkin Napoli Milan ke depannya. Tapi poinnya bersih Milan loh. Nah, tapi kalau Inter sama Juve ini tergantung hasil match 2 minggu lagi. Iya. Kalau misalnya Inter menang, feeling gue Inter bisa join. Karena mentalnya balik lagi nih, soalnya mental lagi hancur gara-gara derby nih. Iya, bener. Bisa. Pokoknya kalau Inter bisa minus seri atau menang tuh udah ikut deh beneran. Malah Napoli gue masih agak sanksi ya. Spalletti gitu sih emang agak-agak nggak beres Spalletti itu. Ya, gue harus katakan Milan sih detik ini karena bermodalkan dia peringkat 1 ya, gue ngomong gitu. Masih paling gede dia. Sama klub lain dia ya. Benar itu. Tinggal kita lihat aja, dia udah nggak main di Eropa juga kan. Jadi nggak ada alasan sebenarnya. Milan nyumbang siapa sih timnas? Tonali, Rafael Leao. Oh, di timnas ini ya? Itali. Di timnas Itali. Tonali doang ya. Sama Florenzi. Udah ya? Ya, Romagnoli nggak ada. Calabria nggak ada. Romagnoli mah udah. Jauh Romagnoli. Copa. Menurut lo? Copa Itali? Copa bisa Juventus, serius. Karena udah Allegri ingin menyelamatin muka lah ya, harus 1 gelar. Iya, dia bisa. Makanya bisa aja ntar 3 besar Inter, Milan, Napoli sibuk di situ, si Juve di Copa masang inti juga. Oke deh, terima kasih banyak Mas Genta atas waktunya. Sehat-sehat terus, Bro. Sampai ketemu di ketemu Turki atau Portugal. Thank you ya, Bro ya. Thank you waktunya ya. Oke. Sehat-sehat. Bye, Bro. Bye. Terima kasih banyak Mas Genta atas waktunya. Untuk teman-teman di sini yang nonton Cerewetin Inter dan Cerewetin Serie A, kalian tuh bela negara siapa aja sih kalau selain Indonesia ya? Teman-teman siapa aja, gue pengen tahu deh. Biar nanti gue akan coba ajak ngobrol akun-akun komunitasnya. Waktu di Piala Eropa kemarin gue sempat ngobrol sama ada dari komunitas fan klub Belanda. Terus ada beberapa deh gue waktu di Piala Eropa kemarin. Nanti kalau di sini teman-teman ada yang banyak mungkin penggemar Inggris atau penggemar mana, ntar gue coba cari akun-akun atau komunitas-komunitas untuk penggemar, untuk yang fans base dari negara tersebut. Oke deh, sampai ketemu di cerewetan berikutnya. Bye-bye, thank you, sehat selalu untuk teman-teman semua. Cerewetan ceking kita nyerewetin apa aja.